Bismillahirrahmanirrahim. Berbicara tentang masalah gaib, ya. Gaibnya Nabi Isa alaihissalam, gaibnya Nabi Khidir alaihissalam, dan gaibnya Imam Mahdi alaihissalam. Ketiga dari utusan Allah Subhanahu wa taala ini gaib. Nah, di sini para ulama mengatakan, ya, kalau kita baca di kitab-kitab itu gaib ada dua. Gaib secara fisik badan ini, dan gaib secara unwan. Unwan itu bukan fisik, ya. Nah, maksudnya seperti apa? Imam Mahdi alaihissalam masuk dalam gaib unwan, bukan gaib fisik. Sedangkan Nabi Isa dengan gaib secara fisik, yaitu fisiknya atau badannya, raganya Nabi Isa itu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, gaib Imam Mahdi, ya, bukan fisiknya gaib atau bukan fisiknya tidak ada imam itu. Imam ada di tengah-tengah umatnya. Ya, hanya umat saja atau kita ini tidak bisa melihat figur dari imam. Sedangkan imam kebalikannya bisa melihat kita, bisa melihat umatnya. Dan gaib Nabi Khidir alaihissalam sama seperti gaibnya Nabi Isa. Hanya saja Nabi Khidir itu tidak diangkat ke langit, sedangkan Nabi Isa diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua gaib ini penting harus kita pahami. Jadi imam gaib itu secara tabii. Tabii itu maksudnya ya secara alami, bukan secara mukjizat. Seperti teman kita misalkan gaib dari diri kita atau dari hadapan kita. Nah, tapi kita ini dia bukan berarti tidak ada di hadapan kita, dia ada di tempat lain. Ya. Nah, jadi bisa komunikasi antara kita dengan teman kita itu ya bisa terjalin. Bisa terjalin, misalkan sekarang dengan teknologi, dengan HP, kita bisa berbicara melalui telepon, meskipun di hadapan kita gaib tidak ada. Nah, seandainya jadi Imam Mahdi seandainya gaib dengan mukjizat, ya, Imam Mahdi seandainya gaib dengan mukjizat, ya tidak perlu kita dianjurkan untuk mendoakan Imam Mahdi seperti Nabi Isa. Ya, seperti Nabi Isa gaib dengan cara mukjizat, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan gaibnya Imam Mahdi yang secara tabii, secara alami. Karena itulah kita dianjurkan selalu membaca doa, terutama setelah sholat. Allahumma kun liwalikal Hujjat ibnil Hasan. Nah, doa ini adalah untuk menjaga Imam Mahdi. Yang menjaga siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang mendoakan siapa? Supaya Imam Mahdi terjaga. Kita sebagai umatnya. Bukan berarti Allah tidak bisa menjaga Imam Mahdi, bukan, atau bukan berarti Imam Mahdi tidak bisa menjaga dirinya, bukan demikian. Tapi bagaimana peran kita kepada Imam Mahdi, tanggung jawab kita kepada Imam Mahdi. Seperti dulu di zaman Rasulullah SAW, bagaimana Imam Ali bin Abi Thalib menjaga Rasulullah SAW. Bukan Allah tidak bisa atau tidak mampu untuk menjaga Rasulullah, atau bukan berarti Rasulullah tidak bisa menjaga dirinya, enggak, bukan demikian. Tapi peran bagaimana Imam Ali berperan kepada Rasulullah, yaitu salah satunya peran Imam Ali adalah menjaga Rasulullah SAW dari lingkaran musuh kaum Quraisy, kaum kafir pada waktu itu. Nah, itu kan dalam doa yang dianjurkan kita membaca Allahumma kun liwaliyikal Hujjat ibnil Hasan shalawatuka alaih hingga akhir. Nah, kita dianjurkan mendoakan agar Imam Mahdi selalu dijaga. Sedangkan Nabi Isa ya tidak perlu penjagaan, karena Nabi Isa alaihissalam sudah berada di langit.
dan berada di antara para malaikat. Sehingga apa? Tidak perlu lagi penjagaan. Maka itulah berbeda dengan Imam Mahdi yang gaibnya ada di tengah-tengah umatnya. Sehingga apa? Butuh penjagaan. Penjagaan dari para musuh-musuhnya yang mengincarnya. Ya. Karena itulah apa? Imam Mahdi sendiri menjaga dirinya. Yaitu apa? Menjaga dirinya dari apa? Dari penyakit, dari kerusakan, serta dari musuh-musuhnya. Nabi Imam Mahdi juga demikian. Allahumma aslih abdaka wa khalifatak bima aslahta bihi anbiya'ak wa rusulak. Imam Mahdi juga berdoa supaya apa? Dirinya tetap terjaga dari musuh-musuhnya, dari apa? Penyakit, dari kerusakan tubuh. Ya seperti doa itu, doa Imam Mahdi. Yang mana Imam Mahdi membaca Allahumma aslih abdaka wa khalifatak bima aslahta bihi anbiyak wa rusulak hingga akhir. Ya. Itu. Jadi Imam Mahdi pun berdoa. Kedua, yang kedua yang perlu kita pahami, jika Imam Mahdi ya alaihissalam ada di antara kita ya atau gaib unwan, maka apa? Berkomunikasi dengan imam itu adalah hal yang mungkin dan mudah, itu kan. Terkadang imam berkomunikasi, yaitu apa? Dengan orang-orang yang dia kehendaki, yang dia tidak sadari orang itu. Dan terkadang juga imam membaur dan menyampaikan sebagian pemikirannya tanpa disadari oleh umatnya pada saat itu. Nah, safir pertama yaitu wakil pertama dari Imam Mahdi yaitu berkata, Imam Mahdi ini safir pertama adalah pada zaman gaib sughra ya. Utusan pertama Imam Mahdi. Dia berkata, Imam Mahdi selalu hadir saat musim haji. Dia ini apa? Melihat kita, sedangkan kita apa? Kita melihatnya bisa jadi kita melihatnya, hanya saja kita tidak bisa mengenalinya. Wallah inna sahib hadzal amr la yahdurul musim, yakni al-hajj, yaron nas wa ya'rifuhum wa yarawnahu wa la ya'rifunahu. Mereka melihatnya wa la ya'rifunahu, tapi apa? Kita tidak mengenalnya bahwa itu adalah imam. Baik. Jadi yang menjadi pertanyaan juga apa? Jika kita ini ingin bertemu imam, apa tujuan kita saat bertemu dengan imam? Apakah sebatas meminta doa, didoakan supaya panjang umur, supaya menjadi pengikut yang setia dan lain sebagainya? Dan apa yang akan kita lakukan kalau kita telah bertemu dengan imam? Apakah kita menjamin diri kita akan berubah? Itu. Bertaubat atau menyusun rencana-rencana dan lain sebagainya. Apa jaminannya? Imam Mahdi tidak pernah menjauh dari umatnya. Dia selalu ingin bertemu dengan umatnya. Tapi sebab kita lah sehingga kita terhijabi dengannya. Yang membuat hijab itu adalah kita. Bukan imam. Imam selalu ingin merangkul umatnya, ingin bertemu dengan umatnya. Tapi karena kita sendiri yang membuat hijabnya. Sehingga apa? Ya kita tidak bisa melihatnya, tidak bisa mengenalnya. Mungkin sebagian bisa melihat, tapi tidak bisa mengenalnya bahwa itu adalah imam. Jadi yang membuat hijab antara diri kita dengan Imam Mahdi, ya diri kita sendiri. Ya dengan misalkan dengan bermaksiat, dengan membuat zolim, dengan memutuskan hubungan silaturahmi, atau dengan meninggalkan sholat, tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban atau perintah Allah, bahkan menerjang larangan Allah. Itulah hijab yang kita buat sendiri antara kita dengan Imam Mahdi. Ini saja yang bisa Anda sampaikan masalah gaibnya Imam Mahdi, gaibnya Nabi Isa, dan gaibnya Nabi Khidir. Dan masalah Nabi Khidir ada pembahasannya sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.